Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu investor sekalian. Kami dari PT Yakin Andal Konsulindo sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aditya Ilham Pangestu sebagai direktur dan bersama saya Yazid Fitrullah Hasim sebagai manajer operasional. Membuat video ini sebagai tindak lanjut dan komitmen kami terhadap proyek yang sedang kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu investor sekalian. Pada video ini, kami akan membahas kelanjutan dari tahapan proyek yang sedang kami tawarkan, yaitu dari tahapan keempat, routing sheet, sampai dengan tahapan ke-10, area allocation diagram. Baik, kami langsung saja menjelaskan tahapan keempat, yaitu routing sheet. Pada tahapan keempat, yaitu RS atau routing sheet. Routing sheet adalah suatu proses penyimpanan langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang dikehendaki, di mana untuk proses tersebut dibutuhkan informasi-informasi mengenai proses produksi. Routing sheet ini sering disebut juga dengan lembar proses atau lembar operasi. Tahap awal yang harus dilakukan sebelum kegiatan produksi dimulai adalah mengidentifikasi ataupun menentukan urutan-urutan mesin atau peralatan, proses, dan operasi yang sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi. RS ini merupakan atau routing sheet ini merupakan hal yang sangat penting bagi pengawasan produksi, karena merupakan penentuan mutu produk yang akan dibuat dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan setiap kegiatan produksi. Dan RS juga atau routing sheet mempunyai tujuan, yaitu pertama, mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan baku untuk tiap jenis komponen dengan mengetahui jumlah mesinnya. Yang kedua, sebagai dasar dalam penentuan tata letak pabrik. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk memperbaiki cara kerja yang sedang dilakukan. Kegunaan dari RS atau routing sheet antara lain yang pertama, sebagai dasar penentuan tata letak pabrik. Yang kedua, untuk mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan baku dan tiap jenis komponen. Yang ketiga, untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku. Yang keempat, untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengerjakan setiap kegiatan produk. Yang kelima, untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan. Yang keenam, untuk mengetahui penentuan mutu produk yang akan dibuat. Yang ketujuh, sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir, dengan diketahui lamanya waktu pelaksanaan kegiatan, dapat ditentukan pemanfaatan fasilitas produk. Dan pada routing sheet terdapat tabel ringkasan yang berisi jumlah mesin pada setiap proses produksi. Seperti pada pabrikasi terdapat 52 mesin, pada subassembly 1 terdapat 4 mesin, pada subassembly 2 terdapat 28 mesin, pada main assembly terdapat 8 mesin, dan total keseluruhannya adalah 92 mesin. Tahapan kelima, yaitu MPPC atau Multi Product Process Chart, adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan proses untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi. MPPC dilakukan berdasarkan peta proses, operasi, dan routing sheet. Informasi yang dapat diperoleh dari MPPC ini adalah jumlah aktual mesin yang dibutuhkan. Terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam MPPC, yaitu pembulatan ke atas jika angka di belakang koma dibagi dengan angka di depan koma. Jika lebih besar dari 0,1, maka dilakukan pembulatan ke atas. Ketentuan lainnya adalah pembulatan ke bawah jika angka di belakang koma lebih kecil dari 0,1 dan jika jumlah mesin teoritis lebih kecil dari 1, maka dibulatkan menjadi 1. Simbol-simbol yang dipergunakan dalam MPPC ini sama dengan simbol-simbol yang digunakan pada OPC atau Operation Process Chart. Antara lain operasi, pemeriksaan, dan penyimpanan. Hanya saja pada cara penomorannya dilakukan berdasarkan urutan-urutan proses operasi per komponen. Tujuan dari MPPC adalah yang pertama, menentukan berapa banyak kebutuhan mesin. Yang kedua, menunjukkan keterkaitan produksi antara komponen-komponen produk. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam menjalankan proses produksi.
Yang keempat, sebagai alat kerja yang memberikan informasi yang berguna dalam perbaikan sistem. Fungsi dari peta ini adalah untuk menunjukkan keterkaitan produksi antar komponen atau antar produk mandiri, bahan, bagian, pekerjaan, atau kegiatan. Dalam MPPC digunakan 4 macam tabel, yaitu row number, fabrikasi, assembling, dan ringkasan. Pada tahapan ke-6, yaitu SO, JD, AKTK, dan K3. Pada SO atau struktur organisasi, setiap perusahaan pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan kata lain, penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi. Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerja, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing ke arah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi. Pada struktur organisasi di perusahaan ini terdapat 4 divisi, yaitu divisi produksi, divisi kualitas, divisi pembelian pemasaran, dan divisi administrasi. Dan pada divisi-divisi tersebut terdapat departemennya masing-masing. Pada modul JD atau Job Description. Job Description atau JD merupakan hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau suatu proses menghimpun dan mengelola informasi mengenai pekerjaan. Dan pada modul JD atau Job Description merupakan hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau suatu proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan. Sebagai keseluruhan kajian ringkasan informasi pekerjaan dan syarat-syarat pelaksanaannya sebagai hasil dari analisis yang biasanya berisi tugas pokok dari uraian tersebut. Tujuan dari JD atau Job Description. Yang pertama, memberikan suatu aturan terinci untuk pencarian calon karyawan dan penyaringan. Yang kedua, memberikan garis besar mengenai keselamatan kerja. Dengan demikian berguna dalam pemberian nasihat jabatan. Dan yang ketiga, dapat memberikan saran-saran untuk mengurai jabatan dan penyederhanaan pekerjaan. Dan yang keempat, penting untuk semua sistem penilaian jabatan dalam administrasi, upah, dan gaji. Dan yang kelima, dapat membantu memperbaiki semangat kerja dengan mempengaruhi tiap karyawan mengenai pentingnya jabatan karyawan. Pada modul analisa kebutuhan tenaga kerja atau AKTK, suatu perusahaan akan lebih efisiensi apabila dalam perusahaan sudah terdapat suatu struktur organisasi yang akan menunjukkan kebutuhan jumlah karyawan atau tenaga kerja yang akan menjalankan produksi. Manusia adalah sumber daya yang sangat berperan dalam suatu perusahaan karena yang menentukan baik buruknya atau maju mundurnya suatu perusahaan. Dan manfaat yang diperoleh jika suatu perusahaan melakukan AKTK atau analisa kebutuhan tenaga kerja adalah yang pertama, optimalisasi sistem manajemen informasi utamanya tentang data karyawan. Yang kedua, manfaatkan sumber daya manusia seoptimal mungkin. Yang ketiga, mengembangkan sistem perencanaan sumber daya manusia dengan efektif dan efisiensi. Pada AKTK atau analisa kebutuhan tenaga kerja, terdapat dua jenis tenaga kerja. Tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung melakukan proses produksi seperti misalnya operator. Tenaga kerja yang tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak langsung turun melakukan proses produksi, seperti contohnya staf di kantor dan lain-lain. Jadi,
Pada modul AKTK ini diketahui bahwa terdapat manajer sebanyak 12 orang, supervisor sebanyak 7 orang, foreman sebanyak 11 orang, group leader sebanyak 27 orang, operator fabrikasi sebanyak 52 orang, operator subassembly 1 sebanyak 4 orang, operator subassembly 2 sebanyak 28 orang, operator main assembly sebanyak 7 orang, operator gudang sebanyak 8 orang, operator maintenance sebanyak 7 orang, operator quality control sebanyak 3 orang. Dengan total tenaga kerja langsung sebanyak 136 orang, tenaga kerja tidak langsung sebanyak 97 orang, dan total tenaga kerja sebanyak 233 orang. Pada modul ke-6 ini, terdapat ketiga yang akan diterapkan di perusahaan ini. Kami telah membuat dua tabel. Yang pertama, tabel mengenai APD atau alat pelindung diri yang harus dikenakan oleh karyawan di lantai produksi. Pada tabel ini terdapat berbagai macam alat pelindung diri atau APD, dan terdapat juga nama-nama mesin yang ada di perusahaan ini. Pemilihan APD yang dikenakan oleh karyawan dibedakan berdasarkan jenis mesin yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Seperti contoh, karyawan yang mengerjakan mesin las memiliki APD yang berbeda dengan karyawan yang mengerjakan mesin gerinda. Dan pada tabel yang kedua terdapat tabel simbol-simbol keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama ada simbol B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua ada simbol larangan. Yang ketiga simbol peringatan. Yang keempat simbol anjuran atau himbauan. Yang kelima simbol zona aman. Tahapan proyek yang ketujuh adalah analisis kebutuhan luas lantai. Perencanaan kebutuhan luas lantai digunakan untuk mengetahui luas lantai pada setiap fasilitas-fasilitas yang akan didirikan. Kebutuhan luas lantai ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kebutuhan luas lantai produksi. Pada luas lantai ini akan diketahui mesin-mesin dan peralatan yang akan digunakan pada proses produksi, dan juga diketahui ukuran dari mesin-mesin tersebut. Selanjutnya yaitu luas lantai storage. Pada luas lantai ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk menyimpan bahan baku utama dan untuk menyimpan bahan baku penolong. Pada luas lantai ini akan diketahui bahan baku yang akan digunakan, jenis-jenis bahan baku yang akan digunakan, beserta ukurannya masing-masing, dan juga akan diketahui pula jumlah palet yang akan digunakan untuk menaruh bahan baku tersebut, juga jumlah rak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan baku tersebut. Selanjutnya adalah luas lantai warehouse atau gudang. Luas lantai ini digunakan untuk menyimpan barang yang sudah selesai diproduksi. Barang tersebut akan diletakkan dalam palet, dan juga akan diketahui jumlah palet yang akan digunakan untuk bahan yang sudah jadi tersebut, beserta jumlah rak yang akan digunakan untuk menaruh barang yang sudah jadi tersebut. Selanjutnya ada luas lantai pelayanan produksi. Faktor yang mempengaruhi luas lantai ini adalah seperti contoh luas parkiran lift dan hand lift, lalu luas lantai tempat pembuangan scrap, luas lantai tempat pembuangan limbah, dan lain-lain. Selanjutnya ada luas lantai pelayanan personil pabrik, yang terdapat di dalamnya seperti contoh ruang ganti pakaian untuk karyawan di pabrik dan toilet. Selanjutnya ada luas lantai kantor, yang berisikan luas lantai untuk masing-masing divisi dan departemen yang terdapat di perusahaan ini. Selanjutnya ada luas lantai pelayanan personil kantor, yang digunakan untuk menunjang kegiatan karyawan di kantor, seperti contoh ruang rapat, toilet, pantry, dan lain-lain. Selanjutnya ada luas lantai pelayanan umum,
yang berisikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan di keseluruhan perusahaan, seperti contoh kantin, tempat ibadah, aula, dan lain-lain. Dan di AKLL terdapat ringkasan yang berisi luas keseluruhan dari perusahaan ini yang didapat dari jumlah luas lantai yang sudah disebutkan ditambah 75% dari jumlah tersebut untuk jalan, parkir, dan taman. Tahapan proyek yang ke-8 yaitu Activity Relationship Chart. Activity Relationship Chart atau ARC adalah suatu metode perancangan tata letak untuk menunjukkan hubungan antar fasilitas atau departemen yang terdapat pada suatu perusahaan. Activity Relationship Chart atau ARC menggunakan ukuran kualitatif untuk menunjukkan hubungan antar fasilitas. Penggunaan huruf-huruf diletakkan pada bagian atas kotak dan digunakan juga warna untuk mendukung kedekatan antar fasilitas tersebut dan juga alasan-alasannya. Simbol-simbol kedekatan pada peta ARC yaitu huruf A, absolutely necessary, dengan warna merah memiliki derajat kedekatan mutlak. Huruf E, especially important, dengan warna orange, memiliki derajat kedekatan yang sangat penting. Huruf I, important, memiliki warna hijau dan derajat kedekatannya penting. O, ordinary, dengan warna biru, memiliki derajat kedekatan yang biasa. U, unimportant, memiliki warna putih dengan derajat kedekatan yang tidak penting. Huruf X, undesirable, dengan warna coklat, memiliki derajat kedekatan yang tidak diinginkan. Selain itu, terdapat juga perhitungan derajat kedekatan, jumlah derajat kedekatan, ada juga ringkasan, dan ada juga alasan-alasannya. Untuk mengisi kotak-kotak pada ARC ini, kita akan menggunakan 6 derajat kedekatan yang ada, yaitu A, E, I, O, dan U, dan X. Dan untuk membantu menentukan derajat kedekatan antara fasilitas satu dengan fasilitas lainnya, kita akan dibantu dengan tabel yang ada di bawah ini, yaitu tabel alasan kedekatan untuk fasilitas-fasilitas yang ada. Seperti contoh, pada fasilitas receiving dan storage memiliki derajat kedekatan A, yang artinya mutlak. Untuk derajat kedekatan A, alasan kedekatannya harus memiliki 4 alasan positif dan tidak mempunyai alasan negatif. Untuk derajat kedekatan E juga sama, harus memiliki 4 derajat kedekatan yang positif. Untuk derajat kedekatan I, harus memiliki 3 alasan positif dan 1 alasan negatif. Untuk derajat kedekatan O, memiliki 2 alasan positif dan 2 alasan negatif. Untuk fasilitas yang memiliki derajat kedekatan U, harus memiliki 3 alasan negatif dan 1 alasan positif. Dan untuk derajat kedekatan dari fasilitas yang memiliki derajat kedekatan X, keempat alasannya harus memiliki alasan yang negatif untuk dapat derajat kedekatan X ini. Tahapan proyek yang ke-9 adalah Activity Relationship Diagram. Activity Relationship Diagram atau ARD adalah diagram balok yang menunjukkan kedekatan suatu fasilitas dengan fasilitas lainnya. Pada ARD, jumlah fasilitas atau fasilitasnya sama dengan di ARC atau Activity Relationship Chart. Dalam membuat ARD, referensi yang digunakan adalah AKLL dan ARC, karena jumlah fasilitas dalam ARD harus sama dengan jumlah fasilitas yang terdapat di ARC. Balok-balok yang terdapat pada ARD dibedakan dengan warna berdasarkan jenis fasilitasnya, yaitu produksi termasuk di dalamnya receiving, storage, warehouse, dan shipping. Lalu pelayanan pabrik. Lalu pelayanan personil pabrik.
Selanjutnya, pelayanan kantor, pelayanan personil kantor, dan pelayanan umum. Tujuan dibuatnya ARD ini adalah untuk menunjukkan keterkaitan antar fasilitas yang ada di perusahaan ini berdasarkan diagram yang sudah dibuat di ARC. Lalu, untuk visualisasi kedekatan antar fasilitas-fasilitas yang ada di perusahaan ini. Penempatan balok-balok pada ARD ini didasarkan dari derajat kedekatan yang ada di ARC. Seperti contoh, apabila fasilitas 1 dengan fasilitas 2 memiliki derajat kedekatan A, maka pada ARD, kedua balok dari fasilitas tersebut harus diletakkan bersampingan. Tahapan proyek yang ke-10 adalah Area Allocation Diagram. Area Allocation Diagram atau AAD merupakan template secara global. Informasi yang dapat dilihat di AAD hanya merupakan pemanfaatan areanya saja. Sedangkan gambar visualisasi secara lengkapnya dapat dilihat di template yang merupakan tahap akhir dari perencanaan tata letak fasilitas. AAD merupakan gambaran dari template, namun hanya terdapat luas bangunannya saja tanpa ada aliran proses produksi. AAD merupakan dasar dari pembuatan template. Salah satu tujuan dibuatnya AAD adalah untuk sebagai dasar pembuatan template, untuk mengantisipasi kesalahan dalam pembuatan template tersebut. Terdapat keuntungan dari membuat AAD, yaitu memudahkan proses tata letak, meminimumkan penggunaan ruangan, dan memberikan perkiraan luas total yang mendekati sebenarnya. Dalam membuat area allocation diagram, untuk menentukan kedekatan dari fasilitas satu ke fasilitas lainnya didasarkan dari activity relationship chart yang sudah dibuat dan activity relationship diagram yang sudah dibuat. Apabila derajat kedekatannya A, maka pada area allocation diagram fasilitas tersebut harus mendekati satu sama lain. Pada area allocation diagram ini, pada setiap fasilitas yang ada, maka harus dicantumkan nama dan ukuran berdasarkan perhitungan di AKLL. Berikut kami tampilkan area allocation diagram pada perusahaan yang akan kita bangun ini. Karena AAD didasarkan dari ARC dan ARD, maka penempatan dari fasilitas-fasilitas ini harus mengikuti dari modul sebelumnya, yaitu ARC dan ARD. Seperti contoh, pada ARC, fasilitas receiving dengan storage memiliki derajat kedekatan A, maka pada AAD, penempatan fasilitas receiving dengan storage harus diletakkan bersampingan. Di sini merupakan kantor yang terdapat pada perusahaan ini. Dan ini merupakan lantai 2 dari kantor tersebut. Dan ini merupakan fasilitas pabrik dari perusahaan yang akan kita bangun. Di perusahaan ini nanti akan terdapat 2 pintu masuk, yaitu dari sebelah sini dan dari sebelah sini. Mungkin segitu saja presentasi yang kami buat dalam bentuk video ini. Apabila nanti ada pertanyaan dari ibu investor, maka kami akan menyediakan meeting online bersama ibu investor pada waktu yang ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.